Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ulum Bewah. Muazin atau orang yang mengumandangkan azan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muazin akan mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala sejauh jangkauan suaranya. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seseorang yang mengumandangkan azan akan mendapatkan jaminan ampun sejauh jangkauan suaranya. Seluruh makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Salah satu kisah yang menarik dan identik dengan azan adalah tentang baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah mengumandangkan azan selama hidupnya. Lalu beberapa kalangan mempertanyakan, kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan? Nah, pada video kali ini saya menyuguhkan 5 alasan baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan. Semoga apa yang saya suguhkan pada video kali ini bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Alasan yang pertama, kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan? Karena panggilan atau seruan daripada Rasulullah SAW merupakan hal yang wajib dan tidak dapat ditunda-tunda maupun ditinggalkan. Maka dari itu, jika Rasulullah SAW yang mengumandangkan azan, maka dia khawatirkan orang-orang yang tidak menjawab seruannya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditimpakan fitnah dan mendapatkan siksaan kelak pada hari kiamat. Lafaz hayya 'alas shalah, bersegeralah untuk sholat, bermakna kewajiban langsung saat itu juga. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasaaluna minkum liwaza. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw tusibahum 'adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah SAW di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Dalam kitab Mawahibul Jalil oleh Imam Al-Khattab disebutkan bahwa azan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena jika beliau mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakannya, maka mereka akan ditimpa dengan siksaan sesuai dengan ayat tersebut. Dan pada perkara ini beliau hendak melindungi umatnya dari timpaan azab yang sangat pedih, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 63 tadi. Itulah alasan pertama kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan. Alasan yang kedua, kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan adalah karena Rasulullah SAW merupakan penyeru atau da'i
dan dia tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri dengan mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti yang dikutip dari kalimat azan, seruan tersebut memiliki arti aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alasan yang ketiga kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan, untuk menghindari pemahaman bahwa adanya Nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan dan dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan muncul pemahaman bahwa akan ada Nabi setelah dirinya, yang mana orang-orang dengan pemahaman iman yang lemah akan menganggap jika Nabi Muhammad SAW bukanlah Nabi yang terakhir. Alasan yang keempat kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan, karena beliau memiliki tanggung jawab yang diemban semasa hidup beliau sangat besar. Tanggung jawabnya sebagai khalifah tersebut tidak mungkin diserahkan kepada orang lain. Sebab itu beliau meminta bantuan sahabatnya, yaitu Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan sebagai seruan untuk melaksanakan sholat. Senada dengan hal tersebut, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengaitkan hujah tersebut dengan perkataan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang pernah berkata, "Lau kuntu atiqul azan ma'al khilafah la azantu." Jika aku mampu memenuhi kewajibanku untuk mengumandangkan azan sekaligus memenuhi tugas-tugas kekhilafahan, aku akan menyerukan azan. Baginda Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Waktu beliau sudah disibukkan oleh urusan umat yang begitu besar. Hal itu yang membuatnya tidak bisa berkomitmen dalam hal lain, yakni mengumandangkan azan tiap waktu sholat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Al-Hasin Al-Qalam. Alasan yang kelima kenapa baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan, karena azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di dalam mimpi seorang sahabat baginda Rasulullah, yakni Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi baginda Rasulullah SAW sendiri. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada selain diri beliau untuk mengumandangkan azan, dan dalam hal ini beliau serahkan kepada sahabat beliau, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebetulnya baginda Rasulullah SAW bukannya tidak pernah mengumandangkan azan sama sekali selama hidupnya. Dalam keterangan sejumlah hadis disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan untuk sholat hanya sekali, yaitu ketika beliau mengadakan safar atau perjalanan jauh. Selain itu juga baginda Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Rafi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah terlihat membacakan azan pada cucunya yang baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Husain. Ra'aitu Rasulullah SAW azana fi uzunil Husain ibni Ali hina waladathu Fatimatu bis shalah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan azan pada telinga Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah dengan azan solat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi.
Itulah 5 alasan kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan. Semoga ulasan pada video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita khususnya tentang Islam. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.